Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Maulia dari Prodi PG PAUD NIM 20070011. Berikut cerita tentang perbaikan Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bunda, hari ini Bunda punya sebuah cerita. Ada yang mau dengar nggak? Cerita Bunda tentang perbaikan Ka'bah. Sebelum cerita, Bunda mau tanya, ada yang tahu nggak Ka'bah itu apa? Betul, Ka'bah adalah bangunan suci bagi umat muslim yang letaknya berada di tengah-tengah Masjidil Haram di kota Mekah. Oke, Bunda cerita, didengar baik-baik ya. Perbaikan Ka'bah. Ketika Muhammad mencapai usia 35 tahun, Mekah dilanda banjir besar meluap hingga Baitul Haram. Ka'bah dikhawatirkan runtuh sewaktu-waktu akibat banjir tersebut. Sebagai peninggalan kuno, bangunan itu telah melewati masa panjang dan kondisi alam yang bisa meruntuhkan bangunan atau menggusur dindingnya. Saat itu, bangunan Ka'bah hanyalah merupakan batu yang ditumpuk-tumpuk sehingga berdiri menjadi suatu bangunan setinggi 4,5 meter dan tidak beratap sejak zaman Nabi Ismail. Setelah saat itu, orang-orang Quraisy bermaksud untuk merobohkan Ka'bah, kemudian membangunnya kembali dan memberinya atap. Lalu semua kabilah berkumpul untuk memusyawarahkan hal ini. Hanya saja mereka tidak berani merobohkannya karena Ka'bah sangat diagungkan oleh mereka. Walid bin Mughirah berkata kepada mereka, "Ya Allah, tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan." Setelah itu, Walid mulai mengambil inisiatif merobohkannya. Lalu diikuti oleh mereka hingga bangunan itu roboh hingga tersisa pondasi yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kemudian mereka mulai membangunnya dengan dana yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang baik. Tidak ada yang boleh memasukkan uang hasil kezaliman atau hasil jual beli riba. Mulailah orang-orang terpandang dari kabilah Quraisy memanggul batu-batu di atas pundak mereka. Dan Abbas, paman Muhammad, bersama dengan beliau termasuk orang-orang yang memanggul batu-batu tersebut. Orang yang menjadi arsitek pelaksana bangunan itu adalah seorang bangsa Romawi, yaitu yang bernama Bakam. Akan tetapi, dana dari barang halal sangat terbatas dan tidak cukup untuk menyempurnakan bangunan tersebut hingga sampai pada fondasi-fondasi Nabi Ismail. Akhirnya, mereka membangun tembok pendek di atas sebagai pertanda bahwa tembok tersebut termasuk bagian dalam Ka'bah. Bangunan telah mereka selesaikan dengan panjang dan lebar yang sama, yaitu 18 hasta. 1 hasta sama dengan 45 cm atau 0,45 meter. Bangunan tersebut ditambah 9 hasta dari bentuk asalnya. Kemudian Ka'bah ditinggikan dari permukaan tanah hingga orang yang ingin memasukinya harus menaiki tangga. Ketika sampai pada tahap penempatan Hajar Aswad, terjadi silang pendapat di antara para pemimpin kabilah Quraisy. Siapakah di antara mereka yang berhak meletakkannya, sebab Hajar Aswad memiliki kedudukan dan kedudukannya tersendiri. Perselisihan berlangsung selama 4 hari. Debat mulut kian meruncing sampai nyaris terjadi baku hantam dan pertumpahan darah di tanah suci. Akhirnya, orang yang paling tua di kalangan kabilah Quraisy,
Abu Umayyah bin Mughirah memberi saran untuk meminta keputusan pada orang yang pertama kali masuk pintu masjid. Orang yang pertama masuk pintu masjid adalah Muhammad. Membuat semua merasa senang dan hati mereka pun tenang. Lalu mereka berkata, "Dia adalah Al-Amin, kami rela dengan keputusannya." Begitulah Muhammad berada di tengah-tengah perselisihan yang nyaris menumpahkan darah sesama bangsa Quraisy. Beliau memutuskan perkara rumit itu dengan berkata, "Bawakan kepada saya sehelai kain." Mereka pun membawakan kepadanya kain tersebut. Kemudian beliau membentangkan kain itu di atas tanah dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Lalu berkata, "Setiap kabilah hendaknya memegang sisi kain, kemudian angkatlah bersama-sama." Setelah sampai pada tempat Hajar Aswad, Muhammad mengambilnya dan meletakkan ke tempat semula. Inilah solusi cerdas yang memuaskan semua pihak. Semua dapat menyaksikan cemerlangnya akal beliau, kecerdasan pemikirannya, dan terlepasnya beliau dari hawa nafsu dan kesesatan. Demikian Muhammad hidup berbaur bersama kaumnya, walaupun keyakinan mereka saling berlainan dan berbeda jauh dalam beribadah. Tetapi beliau hidup di tengah-tengah mereka sehingga mereka dapat menyaksikan perangai beliau dan memujinya. Beliau memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan menjaga amanah. Beliau tidak mengkhianati mereka dan tidak mengutuk mereka karena mereka tenggelam dalam kesesatan dan kenistaan. Namun beliau menjadi teladan bagi mereka dalam menjaga amanah, bertingkah laku dan menyayangi sesama. Sehingga hal tersebut menjadi alasan kuat bagi mereka untuk mempercayainya saat risalah dari langit diturunkan kepadanya. Demikian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.